رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang masih melanjutkan tentang babu fadlil ilmi, dan masih ada 3 hadis dalam bab ini sebelum kita melanjutkan bab yang lain, yaitu kita baca hadis yang ke 1390. Manyakra. Hadis yang ke-1390. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, dia merahasiakannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka kelak di hari kiamat akan uljima, akan dikekang, diberikan kendali. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin min nar, dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyatakan, setelah mengumpulkan riwayat yang ada, beliau menyatakan sahih. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu kewajiban ilmu, bahwa ilmu yang dimiliki oleh seorang itu harus dizakati sebagaimana harta. Harta harus dikeluarkan zakatnya. Maka ilmu juga harus dizakati berupa diajarkan, disebarkan. Dan ini zakatnya ilmu. Maka hadis ini pun akan menjelaskan tentang ancaman. Kalau sebelumnya, kalau hadis-hadis sebelumnya
menjelaskan tentang targhib, tentang motivasi, dorongan, anjuran. Sedangkan 3 hadis terakhir ini berisi tentang tarhib, yaitu peringatan atau ancaman. Di sini bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada ahli kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 187. Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Yang artinya wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba min qablik, utul kitab, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu linnas, sungguh kalian harus menjelaskannya kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikannya, jangan kalian merahasiakannya. Tapi ternyata fanabadu wara'a dhuhurihim, fanabaduhu wara'a dhuhurihim, tapi mereka malah melemparkannya di balik punggung-punggung mereka. Ini yang terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam para ahli kitab dan orang-orang yang semisal mereka. Karena mereka telah diambil janji, mereka harus suruh mengambil kitab, yaitu mempelajari Taurat, Injil yang ada. Lalu setelah mereka pelajari, mereka disuruh mengajarkannya. Tapi ternyata mereka pelajari, mereka tafsirkan semaunya mereka, atau mereka pahami semau mereka. Dan kalau yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan mereka, mereka buang. Sehingga Allah mengatakan fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Dan di banyak ayat, salah satunya surat Al-Baqarah pula. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalna, menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal kitab, dari Alkitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, berupa petunjuk dan penjelasan dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah kami jelaskan kepada manusia. Mereka orang-orang yang merahasiakannya, Allah mengatakan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh yang lain. Berarti orang-orang yang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dijauhkan dari rahmatnya. Dan ini ancaman besar bagi orang-orang yang telah mengetahui ilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmunya. Terutama ketika ilmu itu sangat dibutuhkan. Termasuk ahli kitab yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu menyembunyikan, merahasiakan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat-sifat Nabi itu semua ada di dalam kitab Taurat, tapi mereka tidak mau jelaskan. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh umat, baik oleh mereka kalangan Yahudi atau ahli kitab, dan juga oleh kaum muslimin, untuk mengetahui kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sangat dibutuhkan. Tapi ternyata mereka malah merahasiakannya, sehingga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang ilmu. Berarti ilmu tentang agama, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena ditanya berarti ilmu itu dibutuhkan. Fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya. Dia tidak sampaikan.
Kata Nabi, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Maka akan diberikan kendali, dikekang, dikendali ya, dengan kendali-kendali yang terbuat dari api neraka. Seperti kendali kuda. Kalau hewan yang lain mungkin nggak ada kendalinya, tidak seperti kuda. Ya, hewan-hewan yang lain mungkin ada yang untuk mengendalikan, tapi tidak seperti kuda. Kalau kuda itu ada di mulutnya dan dia sangat mudah untuk digerakkan, untuk diarahkan. Nah, mereka ahli kitab itu ketika menyembunyikan ilmu, atau di sini orang yang merahasiakan ilmu padahal itu dibutuhkan oleh manusia, lalu dia tidak menyampaikannya, diancam oleh Nabi SAW nanti di hari kiamat akan diberi kendali yang terbuat dari bara api neraka. Dan ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Karena harusnya ilmu itu untuk mengendalikan manusia. Tapi malah mereka mengendalikan sendiri dengan kemauan mereka, maka nanti balasannya sama, mereka akan diberi kendali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, jenis yang mereka lakukan di dunia. Maka kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, ijabul uqubah fil qiyamah 'alal katimil ilmi alladhi yahtaju ilaihi fi umuril muslimin. Ijabul uqubah, diharuskannya mendapatkan hukuman di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan-urusan kaum muslimin. Atau ilmu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini, orang itu akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, man ta'allama ilman yambaghi an yu'addiya zakatahu binashrihi bainan nas. Orang yang mempelajari ilmu, maka dia harus menunaikan zakat ilmu tersebut dengan menyebarkannya di antara manusia. Makanya para sahabat itu, mereka ada rasa takut yang besar ketika mereka punya ilmu dan mereka tidak menyebarkannya. Salah satu contohnya yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, dia yang meriwayatkan hadis tentang haqqullah, haqqul ibad. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkan hadis tentang hak Allah, hak hamba. Kan diterangkan di sana, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yaitu agar hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan hak hamba, ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah yaitu agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Berarti Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak syirik. Nah, hadis ini Nabi SAW melarang untuk disampaikan kepada manusia. Ketika Mu'adz ini mendengar hadis ini, sungguh ini berita gembira. Karena barang siapa yang tidak syirik maka tidak akan disiksa. Karena itu menjadi hak hamba. Perhatikan kalimatnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah yaitu agar Allah tidak menyiksa hamba yang tidak syirik. Berarti selagi hamba itu tidak syirik tidak akan disiksa. Maka kalau hamba itu tidak syirik tapi dia maksiat besar, enggak akan disiksa. Sehingga ini kan berita besar.
atau berita yang sangat menggembirakan, sekali yang penting tidak syirik. Asal tidak syirik nggak akan disiksa. Ini hadis ini sebagai berita gembira. Makanya Mu'ad ingin menyampaikannya, tapi oleh Rasul dilarang. La tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan berita gembira ini karena mereka akan berserah diri tanpa usaha. Mereka akan ittikal. Yang penting gak disiksa. Sekarang lakukan maksiat saja. Sehingga mereka akan seperti itu kalau disampaikan di saat itu. Rasul melarangnya, tapi oleh sahabat Mu'ad bin Jabal hadis ini tetap disampaikan. Kenapa? Salah satu faktor yang mendorong sahabat Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini padahal oleh Rasul dilarang untuk menyampaikan. Faktor yang terkuat yaitu karena beliau takut menyembunyikan ilmu. Karena ini ilmu dari Rasul. Kalau tidak disampaikan, khawatir termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka oleh sahabat Mu'ad disampaikan, diajarkan. Meskipun dia sudah berijtihad. Kalau Rasul dulu melarangnya mungkin karena Islam belum tersebar. Di zaman Mu'ad bin Jabal dia sampaikan karena merasa insya Allah orang itu sudah memahami hukum. Ketika disampaikan hadis ini, maka mereka juga akan takut pula terhadap dosa-dosa besar. Ketika misalnya orang tidak syirik, lalu dia berzina, apakah dia tidak takut dengan berzinaannya? Akan takut. Ya, orang akan takut. Tapi sebenarnya kalau mendengar hadis yang seperti ini tentang hak Allah, hak hamba, maka orang akan merasa senang. Asal tidak syirik tidak akan disiksa. Itu berita gembira kan gitu. Tapi tadi oleh Mu'ad tetap disampaikan. Karena ini alasannya yaitu khawatir termasuk orang yang merahasiakan ilmu atau menyembunyikan ilmu dan dosanya besar. Nah, ini hadis yang ke-1390. Lanjut, hadis 1391. Hadis ke-1391 wa anhu ay an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Yakni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari ilmu." Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu syariat. Kalau ilmu dunia ini ada beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bukan ilmu dunia. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini man ta'allama ilman adalah ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Karena ilmu dunia pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan akhirat. Seperti misalnya orang mempelajari ilmu kedokteran, untuk apa dia? Untuk menjadi dokter. Ya. Orang mempelajari ilmu arsitektur misalnya, supaya dia menjadi seorang arsitek. Urusan apa? Urusan dunia. Nah, berarti pada dasarnya ilmu dunia itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan akhirat. Sedangkan di sini dikatakan mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dengan ilmu tersebut diharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dengan ilmu tersebut dicari wajah Allah Azza wa Jalla, berarti ilmu
akhirat atau ilmu syariat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal. Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu diharapkan wajah Allah azza wa jal, berarti ilmu syariat. Tapi orang ini la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan 'aradan minad dunya, harta benda dunia atau kenikmatan dunia. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga nanti pada hari kiamat. Arfal jannah ay rihaha. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Perhatikan hadis ini ya. Yang namanya mencari ilmu di sini adalah ilmu agama. Dan mencari ilmu agama itu adalah ibadah, termasuk amal saleh. Semua ibadah atau amal saleh syaratnya adalah ikhlas. Ya, mencari ilmu itu adalah ibadah atau amal saleh. Dan semua ibadah atau amal saleh syaratnya harus ikhlas jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ibadah amal saleh termasuk di sini menuntut ilmu syar'i, ya, jika tidak disertai dengan keikhlasan maka akan menjadi bala bencana di hari kiamat. Nah, di sini orang mencari ilmu untuk mendapatkan harta benda dunia atau kenikmatan dunia. Mungkin berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan yang lainnya. Ini namanya dunia. Atau mungkin orang belajar ilmu agama tapi untuk mendapatkan ijazah. Ijazah ini dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia. Kalau orang dalam menuntut ilmu semata-mata dia untuk mendapatkan dunia, baik tadi harta, dia belajar ilmu agama, tapi untuk mendapatkan harta, mungkin gaji misalnya, atau yang lain, atau mungkin dia belajar supaya punya kedudukan di masyarakatnya, supaya dipandang di masyarakatnya, berarti ini juga dunia. Maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Dan kalau kita baca tentang bau wanginya surga, ada riwayat yang mengatakan jaraknya itu bisa dicium dalam jarak waktu orang berjalan itu selama 40 tahun. Ada riwayat yang mengatakan selama orang berjalan 40 tahun itu baunya surga sudah tercium. Ada riwayat 70 tahun. Dan ada riwayat yang lain mengatakan 100 tahun. Berarti kalau orang berjalan 100 tahun, ya, dari sini sampai dia selesai berjalan 100 tahun, itu sudah tercium. Dari sini sampai ujung sana. Ketika orang berjalan 100 tahun. Bau wanginya surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, yang benar 40 tahun, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Karena riwayat-riwayat banyak. Dan masing-masing sahih. Maka yang benar yang mana? Kata para ulama, ada riwayat 40, 70, ada yang 60, ada yang 100 tahun. Maka itu tergantung keadaan orang yang menciumnya, atau dosanya. Ya, tergantung keadaan orang yang bisa mencium bau wanginya surga keadaannya, atau dosanya orang yang tidak bisa mencium. Semakin besar dosanya, jaraknya semakin jauh sehingga dia tidak bisa mencium. Bisa dipahami? Jadi tergantung, kalau dia dosanya itu semakin besar, maka semakin jauh dia untuk bisa mencium. Jaraknya bisa saja tadi harusnya perjalanan cuma 40 tahun, dari 100 tahun dia pun nggak bisa menciumnya, sudah. Karena
dosa-dosa yang ada pada dirinya. Semakin besar dosanya, jaraknya semakin jauh, dia tidak bisa mencium bau wanginya surga. Yang jelas ini sebagai ancaman berat. Karena orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan dunia, dia tidak bisa mencium bau wanginya surga. Dan maksudnya apa tidak bisa mencium bau wanginya surga? Kata para ulama, ini ancaman yang berat. Dan andai kata orang itu, ya bukan berarti dia kekal di neraka, tapi maksudnya dia tidak akan masuk bersama dengan golongan orang-orang yang pertama masuk surga. Berarti dia diadab dulu di neraka. Kenapa? Dia nggak masuk ke dalam golongan yang lebih dulu masuk surga, sehingga dia tidak bisa mencium bau wanginya surga. Ibarat seperti ini. Yang ini dicontohkan oleh para ulama. Ketika sebuah ruangan ini, ya, ruangan ini tertutup ber-AC seperti ini. Lalu di tengah-tengah ada pewanginya. Ada pewangi yang disemprotkan pertama kali. Ruangan ini wangi. Orang yang pertama kali masuk ke ruangan ini, ke masjid ini, karena ruangan baru disemprot dengan wangi-wangian, maka yang pertama kali masuk dia akan mencium. Baru buka pintu saja dia sudah langsung bisa mencium. Lalu semakin banyak orang yang masuk, baunya semakin hilang. Ya, ketika sudah banyak orang masuknya, maka baunya kan semakin berkurang. Meskipun surga, insya Allah bau wanginya luar biasa. Tapi ketika penghuni surga itu sudah pada masuk surga, dan ini orang datang belakangan, maka sebagaimana ruangan ketika sudah dimasuki banyak orang, bau wanginya hilang. Tidak bisa dicium oleh orang yang terakhir masuk. Udah biasa saja. Kenapa? Yang lain sudah pada merasakan bau wanginya surga. Ya, yang lain sudah bisa mencium ini. Kalau di ruangan ini bisa mencium pertama kali, apalagi dia bisa merasakan, oh wangi. Tapi ditambah keringatnya orang ini, tambah keringat teman-teman yang lain, kumpul, akhirnya semuanya bercampur antara bau keringatnya dengan wangi. Jadilah wangi-wanginya itu hilang. Yang terakhir tinggal bau apeknya. Tapi insya Allah di sini tidak. Intinya, ketika orang dinyatakan lam yajid arfal jannah, dia itu tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Maksudnya dia tidak akan masuk bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Bukan berarti dia tidak masuk surga sama sekali. Andai kata dia termasuk orang yang masuk surga, maka dia tidak akan masuk bersama dengan orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Karena ini ancaman. Lam yajid arfal jannah. Maka ya, kalau orang itu niat asalnya karena Allah Subhanahu wa taala ketika mencari ilmu. Ketika dia mencari ilmu, niat asalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemasukan niat-niat yang lain bagaimana? Maka kata para ulama, ini tidak terkena ancaman. Kalau memang niat asal mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang masuk kepadanya niat-niat yang lain. Seperti tadi cari ijazah, serta mungkin supaya bisa dapat pekerjaan. Ini kan semuanya dunia. Tapi kalau memang niat asalnya untuk menuntut ilmu, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemasukan niat-niat yang lain, maka insya Allah tidak akan terkena ancaman ini, ya, tidak akan terkena ancaman, cuma bisa saja mengurangi pahalanya sesuai dengan besar kecilnya niat-niat yang lain tersebut. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, misalnya haji. Orang menunaikan ibadah haji untuk berdagang, boleh nggak? Kalau niat aslinya adalah untuk menunaikan ibadah haji, lalu kemasukan niat yang lain yaitu berdagang, asal tidak merubah dari niat aslinya untuk menunaikan ibadah haji, maka boleh. Karena Allah sendiri mengatakan,
dalam surat Al-Baqarah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Termasuk mencari karunia apa? Berdagang. Boleh saja, ya. Asal jangan memalingkan dia dari niatnya yang asli. Haji kan ingin menunaikan ibadah haji. Tapi barangkali sambil bawa barang. Boleh apa tidak? Boleh saja. Tapi itu tadi, hati-hati karena niat-niat yang lain ketika sudah masuk kadang bisa saja mengurangi pahala niatnya tersebut. Atau contoh yang lain, mengambil upah ketika orang mengajarkan Al-Quran. Atau ketika mengajarkan ilmu. Ketika orang menjadi guru, menjadi ustadz. Dia mengambil upah dari ilmu yang dia sampaikan, karena dia mengajarkan ilmu, katakanlah mengajarkan anak untuk tahsin Quran misalnya. Boleh nggak dia mengambil upah darinya? Boleh. Hukum asalnya boleh. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu sangat banyak. Salah satunya hadis yang menjelaskan tentang bolehnya bacaan Quran itu menjadi mahar. Ya. Bacaan Quran bisa menjadi mahar, berarti dia itu punya nilai. Dijadikan bacaan Quran atau mengajari Quran kepada istri untuk menjadi maharnya. Berarti kan sama dengan menjadikan itu seperti bernilai, berharga, seperti uang dan yang lainnya. Maka berarti orang mengajari Quran, ya bukan cuma sekedar baca ya, tetapi mengajari mungkin cara bacanya, mungkin tentang hafalan-hafalannya, mungkin tentang maknanya, termasuk ustadz yang mengajari ilmu. Maka boleh saja dia mengambil upah, akan tetapi jangan itu menjadi tujuan utamanya. Ini penting. Karena kalau sampai orang itu menjadikan tujuan utama mengajarkan Al-Quran adalah dunia, maka ini akan menjadi bala, bencana untuknya. Di hadis ini Nabi SAW mengatakan lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan mendapatkan bau wanginya surga pada hari kiamat. Ini orang yang mempelajari ilmu agama akan tapi hanya untuk mencari keuntungan dunia. Yang kesimpulan dari hadis ini, yambaghi al-ikhlas fi talabil ilmi wa ta'limihi. Seharusnya orang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, manittakhadal ilma matiyatan li syahawati dunya wa zakharifiha adzabahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadikan ilmu sebagai tujuan keinginan-keinginan dunia dan juga kegemerlapannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya nanti pada hari kiamat. Dan ini ancaman yang berat. Sehingga kita harus berusaha untuk meluruskan niat-niat kita. Sehingga niat itu bukan cuma di awal, setiap saat kita harus meluruskan niat kita. Karena yang namanya tajdidun niyah itu sesering mungkin. Yang seorang alim, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi dibanding niatku. Karena niat-niat itu, ya, niatku itu bolak-balik terus. Makanya harus ditajdid, diperbaiki lagi. Ternyata kok niatnya kadang tidak ikhlas, membantu orang, tapi ternyata kok kurang ikhlas, luruskan niatnya. Luruskan terus seperti itu. Dan itu berat. Ya, mengurusi sesuatu, mungkin yayasan atau apa, kadang niatnya supaya dikenal. Ini sudah dunia. Kadang supaya dihormati. Kadang supaya didengarkan omongnya. Ini sudah niatnya dunia ini. Dan kalau seperti ini, menghapus apa yang telah dia lakukan.
Makanya Nabi SAW itu sangat mewanti-wanti umatnya, jangan sampai amalannya itu terhapus karena niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, hadis yang ke-1392. Nah, hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-1392. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu intiza'an dengan langsung mencabutnya, atau Allah tidak akan mengambil ilmu dengan langsung mencabutnya minan nas, dari manusia atau dari dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu dengan diambilnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, sudah tidak ada orang yang alim yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat para pemimpin yang jahil, yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka para pemimpin yang bodoh itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka memberi fatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Mereka tersesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini, hadis ini menerangkan tentang ikhbar minan nabi, pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu tidak akan dicabut dengan langsung dari dada manusia. Ya Allah, Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, wa fi riwayah min sudurin annas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan langsung mencabutnya dari dada manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya langsung dari dada manusia ketika ilmu itu masih ada dalam dada manusia. Tapi kalau memang tidak ada, ya memang berarti memang nggak ada. Jadi kalau misalnya di hati kita, di dada kita itu nggak ada ilmu, ya apa yang mau dicabut? Oh, nggak ada ilmunya. Tapi mereka yang punya ilmu, yaitu para ulama, kalau misalnya orang itu lupa, berarti ilmu bisa hilang nggak? Ya bisa. Karena itu juga penyakit ya. Kalau misalnya ilmu itu sudah tertanam dalam dada manusia, Allah tidak akan mencabutnya langsung. Tapi bisa saja orang punya ilmu, ada penyakit ilmunya, salah satunya lupa. Dan lupa itu bisa menghilangkan ilmu. Kita sadari ya, kalau ilmu kita itu misalnya tidak kita amalkan, maka ilmu bisa hilang nggak? Bisa. Karena tidak kita amalkan, berarti karena kita lupa. Antum belajar misalnya bahasa Arab, tapi nggak pernah dipraktekkan bahasa Arab itu, lupa. Meskipun dulu pernah hafal mufrodat ini itu, sekarang lupa lagi. Ya itulah berarti ilmu itu hilang kan? Kenapa? Itu penyakit ilmu. Afatul ilmi an-nisyanu. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Ya, itu penyakit. Bukan berarti tidak bisa hilang. Bisa ilmu itu hilang. Makanya hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan dimurajaah, diulang-ulang. Itu akan hidup insyaallah.
Jadi kita itu sering memurojaah dan juga tadi dengan terapkan. Insya Allah itu akan menjadi penguat bagi ilmu kita. Sering saya contohkan tentang misalnya yang paling sering terlupakan masalah mandi junub. Karena orang menganggap biasa. Kita sudah pelajari mandi junub dari mulai membersihkan kemaluan dulu, mencuci tangan dulu, bersihkan kemaluan, terus berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian membasuh kepala dan air itu sampai ke kulit. Habis itu bagian kanan dibasuh, diguyur. Habis itu bagian kiri. Habis itu semuanya. Setelah itu kaki dibasuh. Kan sebenarnya gampang. Dipelajari 1 menit saja membaca bisa. Tapi mempraktekannya ketika dia mengalaminya guyur saya biur selesai. Sehingga sah enggak? Mandi junubnya sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Yang penting basah semua. Karena wajibnya mandi itu cuma niat dan membasahi seluruh tubuhnya. Kalau memang sudah ada niat mandi, kemudian dia membasahi seluruh tubuhnya, otomatis sudah sah. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam urusan mandi junub? Belum. Berarti dia tidak tahu ilmunya kalau dia cuma seperti itu. Nah, kadang orang sudah tahu tapi dia malas mempraktekannya, sehingga apalagi kalau sudah kedinginan, guyur aja sekalian. Atau mungkin kepanasan dia langsung guyur misalnya. Berarti dia tidak mempraktekannya. Kalau tidak dipraktekkan, lama-lama pun akan hilang ilmu itu. Serta ilmu-ilmu yang lain. Antum belajar tentang mengkafani jenazah, tapi nggak pernah praktek. Ketika mau praktek takut. Yang ditakutkan apanya? Mayitnya bisa gerak-gerak itu, nggak ada. Tapi orang nggak pernah praktek gimana? Ya lupa lagi ilmunya. Sehingga ketika menghadapi permasalahan seperti itu, tanya lagi. Serta yang lain. Padahal itu juga sering dihadapi oleh manusia, tapi mengapa tidak dipraktekkan? Praktek itu. Karena kalau tidak, hilang. Nah, sekarang kalau ilmu itu sudah tertanam dalam diri seorang, ya seorang yang berilmu atau alim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung mencabutnya. Tapi ya, mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Berarti ketika ulama itu wafat, maka ilmu hilang. Meskipun kitab-kitab mereka masih ada. Ya, para ulama kan kadang mereka punya tulisan. Sekarang katakanlah Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala, atau Syekh bin Baz, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka telah pergi meninggalkan dunia ini. Apakah mereka punya tulisan? Banyak tulisannya. Apakah ilmu itu hilang? Maka perhatikan. Ketika mereka punya tulisan, ya, ada kitab-kitab, ada tulisan-tulisan mereka. Tapi siapa yang bisa menjelaskan tulisan-tulisan mereka itu? Ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang makna dari tulisan mereka? Karena penulis itu lebih tahu tentang tulisannya dari yang lain. Yang menulis dia yang lebih paham dengan apa maksud dari tulisannya tersebut. Sehingga ilmu pun hilang ketika tidak bisa menjelaskan tentang tulisan yang mereka tulis. Jadi ilmu juga akan hilang. Kecuali kalau ada orang-orang yang memang mempelajarinya. Makanya ini mendorong kita, menuntut kita supaya kita belajar mengambil ilmu dari mereka sebelum mereka itu wafat. Semoga itu bisa membuktikan kata-kata mati 1 tumbuh 1000 ya. Tapi seperti itu enggak? Ketika ada ulama 1 wafat, muncul 1000 ulama? Enggak bisa. Karena seperti itulah sunnatullah ini. Ketika Allah sudah mewafatkan seorang alim,
maka penggantinya tidak seperti dia. Dan ini sunnatullah, ya. Artinya ini sunnatullah kauniyah. Sunnatullah syar'iyahnya kita disuruh menggantikan mereka, kita disuruh belajar dari mereka. Dan ini juga sudah saya sering terangkan tentang sunnatullah kauniyah dan syar'iyah. Sunnatullah kauniyah yang terjadi, ya, kenyataannya penggantinya ulama yang wafat tidak seperti ulama tersebut yang wafat. Meskipun orang itu berusaha menimba ilmu, mewarisi ilmunya, karena sunnatullah syar'iyahnya disuruh untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu dari mereka ketika mereka masih hidup. Intinya yang penting kita itu berusaha untuk menjalankan sunnatullah syar'iyah. Semoga benar-benar bisa terwarisi. Andai kata tidak, ya itu berarti memang sunnatullah kauniyahnya seperti yang Rasul katakan. Tidak bisa seorang alim itu ketika sudah meninggal dunia, ada yang sekaliber dia, ada yang setaraf dengan dia. Susah untuk mencarinya. Maka tidak cukup kita itu hanya belajar dari buku-buku. Atau mungkin tulisan-tulisan yang ada di internet. Kita itu butuh guru yang menunjukkan kita, yang membimbing kita. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aksaru min sawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, gurunya itu kitabnya, ya, atau gurunya adalah kitab, maka kesalahannya itu lebih banyak dari kebenarannya. Kalau dia itu cuma mengandalkan kemampuan dirinya, ya, bisa menelaah, bisa mengkaji sehingga dia tidak butuh guru, maka kesalahannya bisa lebih banyak dari kebenarannya. Intinya kita itu butuh guru, butuh orang-orang yang menjelaskan tentang makna apa yang mereka tulis atau tentang kalamullah kalamu rasulihi. Lalu ketika tidak ada ulama ini, hatta idza lam yubqi aliman, ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil. Berarti pengganti mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Dan kalau mereka menjadi penerusnya para ulama, ternyata penerusnya adalah orang-orang yang jahil, maka ini menjadi pintu bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Kesempatan ini menjadi madkhal, pintu masuknya setan untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Supaya mereka orang jahil itu nanti menyampaikan fatwa yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan ini adalah pintunya setan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang setan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk melakukan kejelekan dan perbuatan keji, serta wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, agar kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin yang menfatwakan yang tidak sesuai, berarti kan mereka mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan inilah yang diinginkan oleh setan. Setan itu senang ketika ada pemimpin-pemimpin yang jahil. Karena fadallu wa adallu, mereka akan tersesat dan menyesatkan. Ketika mereka memberikan fatwa yang tanpa dilandasi dengan ilmu, mereka sesat dan bisa menyesatkan manusia. Dan itu yang diinginkan oleh setan atau yang disukai oleh setan. Maka kesimpulan dari hadis ini, ada banyak kesimpulan. Yang pertama, mautul ulama musibatun tahullu bil ummah wasalmun fil Islam. Kematian para ulama adalah musibah yang menimpa umat ini, dan
menjadi retaknya Islam atau adanya keretakan dalam Islam. Ketika ulama wafat, meninggal dunia, maka sudah seolah-olah ada sesuatu yang retak dalam bangunan Islam ini. Yang kedua, al-hassu ala hifdzil ilmi wat tahdhir min tar'isil jahalah. Hadis ini mendorong kita untuk menjaga ilmu. Ya, menganjurkan kita supaya kita menjaga ilmu, pelajari ilmu, jaga ilmu. Wat tahdhir min tar'isil jahalah, dan juga memperingatkan kita agar jangan menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikri, siapa? Orang yang berilmu. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahlu dzikri, orang yang berilmu. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Karena kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum min aina ta'khuduna dinakum. Falyanzur min aina ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama ini atau ilmu ini. Yang ketiga, al-fatwa minar riyasah al-haqiqah. Al-fatwa hiya riyasatul haqiqah wa dhumma man yaqdumu 'alaiha bighairi ilm. Fatwa merupakan kepemimpinan yang hakiki. Jadi ketika orang dianggap fatwanya itu didengar, kan dia seperti pemimpin. Sekarang misalnya urusan-urusan dalam urusan agama kita, siapa yang menyampaikannya? Fatwa, MUI kan gitu. Mereka yang berfatwa. Sehingga fatwa itu seperti pemimpin, ya, yang akan mengarahkan umat ini. Makanya fatwa itu adalah kepemimpinan yang hakiki. Wa dhumma man yaqdumu 'alaiha bighairi ilm, dan tercela orang yang maju untuk berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Nabi saja, ya, Nabi saja memberikan contoh kepada kita. Ketika Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul biladi syarr. Wahai Rasulullah, tempat di bumi ini mana yang paling jelek? Ya, ayyul biladi syarrun. Tempat di bumi ini mana yang paling jelek? Maka Nabi SAW itu menjawab, la adri hatta as'al. Kata Nabi, aku tidak tahu. Tunggu, aku akan tanya terlebih dahulu. Ini kata Nabi SAW, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul biladi syarr, wahai Rasulullah, daerah di bumi ini, tanah di bumi ini, yang paling jelek itu yang mana? Itu Nabi saja menjawab, la adri hatta as'ala ahadan. Aku tidak tahu, aku akan tanya terlebih dahulu. Maka Nabi SAW bertanya kepada siapa? Kepada Jibril alaihissalam. Ketika Jibril ditanya oleh Rasulullah SAW tentang pertanyaan ini, ayyul biladi syarr, apa jawaban Jibril? Jibril pun menjawab, la adri hatta as'ala rabbi. Aku juga tidak tahu, tunggu sampai aku bertanya kepada Rabbku. Maka setelah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikanlah kepada Nabi SAW, dan oleh Nabi disampaikan kepada orang yang bertanya tersebut bahwa syarrul biladi al-aswaq. Sejelek-jelek tempat di bumi ini adalah pasar-pasar. Ditanya, tidak langsung dijawab. Tunggu. Ini Nabi, apalagi kita. Ketika kita tidak tahu, tunggu, nanti saya mau tanya ke yang lain. Kalau memang tidak tahu, mungkin tanya ke yang lain yang lebih tahu. Supaya tidak terjerumus kepada kesesatan. Karena ini merupakan ar-riyasatul haqiqah. Kepemimpinan yang sebenarnya.
bisa mengarahkan orang kepada kebaikan kalau benar, tapi kalau salah bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Berikutnya yang keempat, yasudul jahalatu indama yuqassirul ulama biwajibihim. Orang-orang yang jahil itu akan memimpin ketika para ulama, orang-orang yang berilmu itu mengabaikan tugas mereka, kewajiban mereka. Kewajiban para ulama menyampaikan ilmu, tapi ketika mereka mengabaikan tugas, yang akan mengarahkan, yang akan memimpin, ini adalah orang-orang jahil. Kemudian al-fatwa bir-ra'yi sabilud dhalal wal idlal. Memberikan fatwa dengan landasan ra'yu, akal, pendapat, maka ini adalah jalan kesesatan dan akan menyesatkan banyak orang. Serta yang terakhir, al-jahilu jari'un 'alal fatwa fahuwa yufti duna ilmin walakin ahlul ilmi idza su'ilu an amrin laisa indahum bihi ilm qalu la adri. Orang yang jahil, orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak tahu ilmu itu biasanya jari'un 'alal fatwa. Dia berani untuk menyampaikan fatwa. Fahuwa yufti duna ilmin, maka dia pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Walakin ahlul ilmi, akan tapi orang yang berilmu, idza su'ilu an amrin laisa indahum, ketika ditanya tentang perkara yang tidak ada pada mereka ilmu, artinya belum terjangkau pengetahuan tentang pertanyaan tersebut, qalu, maka mereka pun akan menjawab la adri, tidak tahu, aku tidak tahu. Itulah para ulama. Dan ini dicontohkan oleh Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Banyak orang yang bertanya kepada Imam Malik, bahkan ada riwayat-riwayat ya, orang-orang yang datang dari jauh, dari Afrika datang ke Madinah karena mereka ingin menunaikan ibadah haji, sambil tanya kepada Imam Malik dengan banyak pertanyaan. Tapi Imam Malik mengatakan la adri. La adri. Ketika orang itu marah, ya Syekh, kami datang dari negeri yang jauh, menempuh perjalanan yang begitu jauh, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Apa yang akan kami katakan kepada orang-orang di tempat kami? Kata Imam Malik, kul lahum anna malikan la yadri. Katakan kepada mereka, Imam Malik itu enggak tahu. Jadi beliau tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Itulah para ulama. Karena memang mereka itu punya ilmu. Sedangkan yang tidak berilmu ya menjawab pertanyaan itu sangat mudah. Selesai bab tentang fadlil ilmi. Kita lanjutkan dengan kitab yang baru di sini atau bab yang baru, yaitu Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi. Bab tentang memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Dijelaskan di sini tentang syukur terlebih dahulu sebelum memuji. Bersyukur. Ya, kita jelaskan sebelum kita baca ayat dan hadisnya. Banyak definisi para ulama tentang syukur. Salah satunya yang disebutkan di sini yaitu duhuru asarin ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi mahabbatan wa ridhan wa qana'ah wa ala jawarihihi khudu'an wa inqiyadan. Yang namanya syukur yaitu pengaruh kenikmatan Allah itu nampak, atau bekas kenikmatan Allah itu nampak dalam diri seorang hamba, yaitu ala lisani abdihi, pada lisan hamba itu berupa pujian dan pengakuan. Di orang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenikmatan ini membekas dalam diri seorang hamba, yaitu membekas di lisannya berupa pujian kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah dan mengakui ini nikmat dari Allah. Bukan karena usaha saya, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kadang lisan itu tidak mengakui.
Dia merasa itu usaha dia. Oh, ini jelaslah kemampuan saya, kemahiran saya. Ini berarti dia tidak syukur. Ya, kalau orang ketika mengungkapkan, kalau ditanya menjawab pertanyaan wajar. Misalnya begini. Kalau orang itu punya harta, itu warisan. Ditanya, ini kamu punya harta sebanyak ini dari mana? Dia menjawab, ini warisan dari orang tua saya. Salah apa tidak? Dan memang benar warisan. Maka itu sebagai jawaban atas suatu pertanyaan tidak disalahkan. Tapi ketika orang mengungkapkan kepada orang lain bukan menjawab pertanyaan, dan dia mengungkapkan, ini harta sebanyak ini, oh ini saya warisi dari orang tua saya. Maka dia tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang ini tidak bersyukur namanya. Ya, ketika dia menyandarkannya kepada kemampuan dia, karena sebab dia punya keahlian, kemahiran dalam mencari rizki, dalam berdagang atau yang lain, dia sandarkan kepada dirinya, ya, dengan ucapan-ucapannya, maka ucapan ini tidak menunjukkan rasa syukur. Atau itu disebut kufur. Karena lawannya syukur adalah kufur. Berarti lisannya ada, wa ala qalbihi, kemudian di hatinya. Bekas kenikmatan Allah juga membekas, bukan cuma lisannya, hatinya juga. Berupa apa? Adanya kecintaan kepada Allah, adanya ridho, dan adanya sifat qanaah. Karena mendapatkan nikmat dari Allah, maka ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ridho kepadanya, serta ada rasa qanaah. Menerima dengan apa yang Allah berikan. Karena kadang-kadang orang seperti ini. Ketika, contohlah yang ada di pertanian misalnya, panen kacang hijau misalnya. Ketika dia merasa panennya itu kurang bagus, maka dia hatinya tidak mengakui. Aduh. Sehingga ketika ditanya bagaimana kacang hijaunya, aduh. Dia kurang ridho dengan apa yang Allah berikan. Walaupun kadang menjawab pertanyaan, atau mungkin dia tujuannya kadang merendah. Tujuannya merendah. Supaya tidak dikatakan ini itu. Nah. Kadang dia menjawab dengan bahasa kita, ya panen elek-elekan, jelek-jelekan mungkin kalau ya, bahasa kita susah ini. Ya panen meskipun elek-elekan, itu bahasa orang di kita. Tapi dia ungkapan itu, ya kalau memang untuk merendah, mengapa dia cela? Itu nikmat dari Allah kan gitu. Ketika dia mengungkapkannya, itu nikmat dari Allah, jangan dijelek-jelekan. Sudah jelek-jelekan digunakan lagi kan. Jangan seperti itu, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin apalah yang dia punyai. Mungkin dia punya kendaraan katakanlah, ya. Ini kendaraan jelek-jelek kayak gini, ya. Dia jelek-jelekan dulu. Padahal maksud merendah, ya. Merendah mungkin gunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu menghinakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hatinya pun sudah ada, kalau orang yang bersyukur, ada rasa qanaah, menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ala jawarihihi, bekas kenikmatan juga membekas pada jawarihihi, anggota badannya, berupa khudu'an wa qiyadan, ketundukan dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Berarti akan bertambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Berarti bukan cuma lisannya, bukan cuma hatinya, anggota badannya juga akan ikut merasakan bekas kenikmatan tersebut, atau pengaruh kenikmatan itu membekas pula di anggota badannya, yaitu semakin semangat untuk beribadah. Sehingga syukur itu tidak hanya pada lisan saja. Kata para ulama, kalau syukur itu hanya ada pada lisan saja, itu seperti orang yang punya kain yang panjang,
Yang harusnya dia gunakan kain itu untuk menutup dirinya, bisa untuk menutup auratnya. Tapi dia cuma gunakan kain yang panjang itu ujungnya saja, maka bagaimana akan bisa menutup auratnya? Karena cuma yang dipakai ujungnya saja. Berarti aurat yang lain masih nampak, padahal dia bisa menutupinya. Tapi karena dia syukurnya cuma lesannya saja, ibarat tadi orang berpakaian tapi cuma menggunakan ujung kainnya. Berarti belum cukup kan gitu. Sehingga harus menggunakan atau membekas pada 3 perkara ini. Lesannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya mengakui hal itu. Kemudian anggota badannya juga semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah unsur atau 3 rukun syukur. Ya, definisi ini mencakup 3 rukun syukur. Yaitu tadi pengakuan hati akan nikmat dari Allah, hati mengakui, kemudian lisan mengikrarkannya. Ya, ketika mengikrarkannya dia sandarkan kepada Allah, jangan menyandarkan kepada yang lain. Dia harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Itu adalah 3 rukun syukur yang harus ada ketika orang mau bersyukur. Sedangkan perkara yang kedua yaitu alhamdu, memuji Allah. Berarti di sini alhamdu huwas sana'u bil qauli 'alal mahmud bi sifatihil lazimah wal muta'addiyah. Pujian ya, yaitu sana, ya pujian sama atau memuji dengan ucapan kepada sesuatu yang terpuji. Ya, sesuatu yang terpuji dengan sifat-sifatnya yang lazimah, yang itu ada pada dirinya, atau muta'adiyah, sifat-sifat yang juga bisa berimbas pada yang lain. Sifat-sifat asli atau sifat-sifat yang mungkin karena dia usahakan. Itu yang namanya pujian. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat aslinya atau mungkin sifat-sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Itu namanya alhamdu, memuji. Nah, para ulama ada yang membedakan antara asyukru dan alhamdu. Bersyukur dengan memuji Allah. Kata mereka, asyukru a'ammu min jihati anwa'ihi wa asbabihi wa akhassu min jihati muta'alliqatihi walhamdu aqsuh. Bersyukur itu lebih umum dibanding memuji Allah, tapi dari sisi anwa'ihi, macam-macamnya dan sebab-sebabnya. Jadi tadi kan syukur itu macam-macamnya banyak, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan, kan ya? Karena memuji kan cuma dengan lisan. Kalau bersyukur dengan hati, dengan anggota badan. Atau juga karena sebab-sebabnya. Sedangkan bersyukur juga lebih khusus dibanding memuji, berkaitan dengan hubungan-hubungannya. Artinya yang namanya memuji kadang di satu sisi dia lebih umum. Karena memuji itu bisa siapa saja dipuji, ya, atau karena apa saja dipuji. Sekarang memuji Allah Subhanahu wa taala, bisa saja memuji Allah itu karena apa saja dipuji Allah. Berarti bisa saja hubungan atau muta'alliqat di sini, ya. Memuji itu bisa bersifat umum karena apa saja, ya, karena apa saja dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syukur kenapa? Karena nikmat kan. Tapi kalau memuji Allah, mungkin karena kebaikannya Allah, atau mungkin sifat-sifatnya Allah dipuji, kan begitu. Berarti memuji bisa lebih umum, bisa lebih khusus. Kalau tadi bersyukur juga sama, bersyukur dibanding memuji bisa lebih umum, juga bisa lebih khusus. Dan tadi sedikit sudah saya terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kalau bersyukur bisa lebih umum dari segi macam-macamnya tadi. Karena bersyukur bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan.
Kalau memuji dengan lisan saja. Tetapi memuji bisa bersifat umum. Karena yang namanya memuji itu bukan cuma karena nikmat. Syukur kenapa? Karena nikmat. Tapi memuji bukan cuma karena sebab nikmat. Tapi karena misalnya kebesaran Allah. Karena melihat makhluknya Allah. Ya, melihat makhluknya Allah yang begitu besar, kita memuji Allah. Jadi karena apa saja atau muta'alliqatihi bisa saja orang memuji. Bab yang pertama dalam kitab Hamdillahi ta'ala wa syukrihi, yaitu Fadlul Hamdi wa Syukri, tentang keutamaan memuji dan bersyukur. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ayat-ayat dan juga hadis-hadisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.